Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala umriya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiyal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Fakih, NPM 21125391, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, Lokal 1B Siang. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Baiklah, di video ini izinkan saya untuk menyampaikan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berhubungan dengan keterampilan berbahasa. Jadi, keterampilan berbahasa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, keterampilan berbicara. Yang kedua, keterampilan menyimak. Yang ketiga, keterampilan membaca. Yang keempat, keterampilan menulis. Dan sekarang, saya akan memaparkan materi keterampilan membaca dan keterampilan berbicara. Keterampilan membaca itu sesuatu yang bermula dari bisa membaca, jadi antara bisa dan keterampilan itu ada perbedaannya. Kalau cuma bisa, itu dia hanya bisa mampu membaca saja, berbeda dengan terampil. Kalau terampil itu memerlukan teknik khusus. Kita ambil satu contoh keterampilan keterampilan membaca berita. Nah, itu berbeda dengan hanya membaca buku biasa. Hanya sama membacanya, tetapi dengan teknik yang berbeda. Kemudian membaca itu adalah suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Selain bisa menambah pengetahuan, wawasan, dan pelajaran, dan bisa kita mengambil pelajaran hidup orang. Dan juga ada pelajaran dari isi buku yang dibaca. Agar setiap aktivitas membaca yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan efisien, maka diperlukan teknik tertentu. Salah satunya ialah teknik SQ3R. Apa itu teknik SQ3R dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Teknik SQ3R merupakan suatu prosedur belajar yang sangat sistematik dan bersifat praktik, sehingga sangat baik untuk kepentingan membaca yang intensif dan rasional. Dengan menggunakan teknik ini, maka dapat membantu dalam mengambil pelajaran atau pengetahuan penting dari sebuah buku non-fiksi atau cerita fiksi yang dibaca. Pada prinsipnya, teknik ini membantu pembaca menjadi pembaca aktif dengan melakukan pencatatan, pengulangan, dan peringkasan isi bacaan. SQ3R merupakan singkatan dari langkah-langkah mempelajari teks atau buku yang terdiri dari survei, question, read, recite, atau recall, dan review. Untuk lebih jelasnya, yuk simak uraian berikut. Yang pertama, survei. Survei dilakukan dengan membaca singkat seluruh organisasi buku. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kesan umum atau hal menarik dari buku tersebut. Adapun survei pada buku ini bisa dilakukan dengan 3 hal, yaitu menelusuri daftar isi untuk mendapatkan keseluruhan organisasi buku, membaca kata pengantar untuk mengetahui permasalahan utama dalam buku, melihat organisasi bab secara sekilas. Yang kedua, questions atau pertanyaan. Question pada SQ3R dilakukan setelah menyelesaikan tahap survei. Pembaca kini memiliki awalan ide mengenai bacaan selanjutnya. Pada tahap ini, pembaca akan mengubah judul, topik, atau subtopik ke dalam bentuk pertanyaan. Tujuan dari bagian bertanya atau question ini adalah untuk mengetahui setiap detail dari bahan bacaan. Kelas pintar logo. Read atau membaca. Bagian ini adalah tahap menjawab pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Jawaban biasanya merupakan ide utama dari setiap paragraf. Ada 5 tahap dalam membaca, yaitu cari jawaban dari pertanyaan di tahap sebelumnya, baca ulang petunjuk gambar, grafik, kalimat, garis bawah, kurangi kecepatan membaca saat menemukan bagian sulit. Bila perlu, ulangi membaca jika belum paham, buat kata kunci dari setiap bagian.
Lalu recall atau recite. Dalam tahap ini setelah pembaca menyelesaikan membaca dan menjawab pertanyaan, maka diminta untuk menulis kembali dengan kalimatnya sendiri setiap informasi yang sudah didapatkan. Lalu review atau ulasan. Setelah selesai membaca buku atau secara keseluruhan, maka baca kembali bagian penting pada teks atau cerita yang telah dibaca. Hal ini penting untuk dilakukan untuk memperjelas pemahaman terhadap teks atau cerita. Ada 4 tahap dalam review sebuah cerita, diantaranya pahami bacaan secara menyeluruh, kumpulkan semua jawaban, kembali lagi untuk memeriksa jawaban. Tahap review dapat dilakukan berkali-kali untuk membantu pembaca mengingat informasi. Nah, selanjutnya adalah keterampilan berbicara. Berbicara merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide, atau gagasan dari pembicara kepada pendengar. Dalam penyampaian informasi, secara lisan seorang pembicara harus mampu menyampaikan dengan baik dan benar agar informasi tersebut dapat diterima oleh pendengar. Untuk menjadi pembicara baik, pembicara harus mampu menangkap informasi secara kritis dan efektif. Hal ini berkaitan dengan aktivitas menyimak. Apabila pembicara merupakan seorang penyimak yang baik, maka ia mampu menangkap informasi yang dengan baik. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang diajak berbicara. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang untuk lebih bersemangat memengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat gagasannya. Menyampaikan suatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan lawan berbicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Berikut cara yang bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Tingkatkan kemampuan berbahasa yang baik. Perbanyak kosakata dengan banyak membaca dan menulis. Cari kosakata yang belum atau kurang dikenal. Semakin kita bisa mengekspresikan diri, semakin baik kemampuan kita dalam berkomunikasi. Latih kemampuan mendengar. Perhatikan apa yang dikatakan pembicara lain sebelum kita mengutarakan pendapat. Resapi apa yang didengar sebelum merespon. Belajar untuk mengerti dan menghargai cara pandang orang lain dengan pemikiran terbuka dan berusahalah melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain atau perspektif yang lain. Sebagai hasilnya, kita akan lebih bekerja sama dan lebih pengertian terhadap pemikiran orang lain. Ya, mungkin hanya sampai sini pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf dan minta maaf jika kalau ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dari perkataan maupun perbuatan. Wakhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.